Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 29 Juni 2026. Renungan kita berjudul Orang Terpelit Sedunia. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Samuel 25 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Hetty Green yang meninggal di New York pada tahun 1916 secara resmi diakui oleh Guinness Book of World Records sebagai orang paling pelit dalam sejarah manusia. Hetty Green adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki kekayaan lebih dari 2,3 miliar US dollar atau sekitar 38 triliun rupiah. Meskipun menjadi salah satu wanita terkaya di Amerika Serikat pada zamannya, Hetty dikenal dengan sifatnya yang sangat pelit. Hetty Green menerapkan gaya hidup yang sangat hemat di sepanjang hidupnya, bahkan setelah ia menikah dengan seorang jutawan. Ia biasa mengumpulkan sisa kue dan biskuit dari toko kelontong, serta berdebat untuk mendapatkan tulang gratis bagi anjingnya. Ia menghindari pengeluaran uang dengan cara apapun. Tidak pernah menggunakan air panas. Mengenakan gaun hitam yang sama sampai benar-benar usang. Dan bertahan hidup dengan kue-kue murah yang harganya hanya beberapa sen. Hetty bukan hanya pelit terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap anak-anaknya. Kaki putranya harus diamputasi karena Hetty menunda-nunda mencari perawatan medis dan bersikeras mencari layanan kesehatan gratis. Hetty sendiri meninggal karena stroke yang terjadi saat dia berdebat dengan pembantunya yang meminta kenaikan gaji yang rendah. Nabal mungkin adalah orang paling pelit di Alkitab. Ketika Daud sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul, Daud meminta bantuan kepada Nabal. Namun dengan tegas, Nabal menolaknya. Bahkan Nabal mengejek Daud. Padahal Nabal adalah orang kaya yang mampu menolong Daud. Pada saat itu Nabal sedang panen, sedang menggunting bulu domba-dombanya. Lagi pula Daud adalah raja yang diurapi Tuhan. Sekalipun ia belum bisa naik tahta karena selalu diburu oleh Saul. Selain itu, Daud juga mengajukan permintaannya dengan sopan melalui utusan-utusannya. Sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi Nabal untuk menolak permintaan Daud. Tetapi nyatanya Nabal menolak permintaan Daud, yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat pelit. Karena itulah Daud menjadi marah dan hendak membunuh Nabal. Untunglah Nabal punya istri yang bijaksana, Abigail, yang memberi permintaan Daud dan meredakan amarahnya. Tetapi Nabal kemudian meninggal karena dipukul oleh Tuhan. Hal ini berarti bahwa Tuhan tidak mentolerir perbuatan Nabal yang sangat pelit itu kepada Daud, sehingga ia menghukum mati dia. Adalah wajar jika kita berhemat dengan keuangan kita dan tidak hidup boros. Tapi terlalu pelit terhadap diri sendiri dan orang lain adalah sifat yang dapat merugikan diri kita sendiri. Tuhan juga tidak menyukai orang kikir atau orang pelit. Bahkan Alkitab berulang kali menyejajarkan orang kikir atau orang pelit dengan orang-orang berdosa lainnya seperti orang cabul, pemfitnah,
penipu, dan lain-lain. Lihat di 1 Korintus 5 ayat 11. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang dengan orang yang terlalu pelit. Kata-kata bijak hari ini, terlalu pelit, mungkin membuat kita kaya raya. Tetapi hal itu akan merugikan diri sendiri dan tidak disukai oleh Tuhan. Puji Tuhan untuk renungan hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhirinya. Bapa, ajar aku untuk tidak pelit bagi diriku sendiri dan bagi sesamaku. Aku percaya ketika aku memberi, aku juga akan diberi. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan jika hidup kita diberkati. Hiduplah dengan sederhana, namun bukan berarti pelit, yang akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bantu kami menyebarkan renungan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dengan setia menyebarkannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.